Maria Natalia Botala Matokan. Nomor peserta 2015 0275 7218. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 tahap 3 SD 4 Undana Kupang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi dan salam sehat Ibu. Apakah kalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, masih semangat Ibu. Terima kasih. Kalian semua haruslah mematuhi protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Dengan demikian, kita semua akan terhindar dari virus. Terlebih virus apa anak-anak? Virus corona. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan anak Cindy memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita ini dimulai, terlebih dahulu Ibu akan mengambil absensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir Ibu. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, Ibu berharap semoga pembelajaran hari ini dapat memberi manfaat bagi diri kalian. Perhatikan dengan saksama penjelasan guru, serta ikut aktif dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Ibu. Nah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa sambil bertepuk tangan. Ya, silakan berdiri. Satu Nusa, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena kami pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita tepuk Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Nah anak-anak, kemarin kita telah belajar bersama tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pembelajaran 1. Apakah kamu telah memahami materi pembelajaran kemarin? Sudah Ibu. Bagus. Apakah tugasmu mewawancarai orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan dirimu? Sudah kalian lakukan? Sudah Ibu. Bagus. Silakan ketua kelas mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan. Siap Ibu.
Ya, kumpulkan di meja Ibu. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Subtema kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. 2. Siswa dapat menuliskan cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan dirinya sesuai informasi yang diterima dengan tepat. 3. Siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan tepat. 4. Siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama mengamati gambar yang ada pada layar ini. Bisa lihat anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, ada gambar 1 sampai gambar 7. Amati dengan baik, lalu sebentar ada pertanyaan atau tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, setelah kalian mengamati gambar di atas, kegiatan selanjutnya adalah kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Ya. Kita bentuk 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Tiap kelompok memilih ketua kelompoknya untuk memimpin jalannya diskusi. Pilih juga 1 orang sekretaris untuk mencatat hasil diskusi dan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Baik, kelompok 1 mengidentifikasikan gambar 1 sampai 4. Bisa? Bisa, Ibu. Kelompok 2 mengidentifikasikan gambar 5 sampai gambar 7. Bisa? Bisa, Ibu. Bagus. Anggota kelompok harus terlibat aktif dalam diskusi sebentar. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, kita duduk dalam bentuk kelompok. Silakan kalian berdiskusi bersama dalam kelompok masing-masing. Sekretaris menulis jawaban.
aktif dalam kelompok. Sudah semua anak-anak? Sudah, Ibu. Baik. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Dari kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kerjanya terlebih dahulu? Kami dari kelompok 1, Ibu. Ya, silakan. Gambar 1. Tentang ibu yang mengandung bayi. Usia kandungan 9 bulan. Pertumbuhan dan perkembangannya masih dalam pengawasan ibunya. Gambar 2. Tentang bayi. Usianya 0 sampai 2 tahun. Jenis pertumbuhannya mulai tumbuh gigi. Jenis perkembangannya mulai tertawa. Gambar 3. Tentang kanak-kanak. Usianya 2 sampai 5 tahun. Jenis pertumbuhannya mulai berjalan. Jenis perkembangannya mulai menyebut kata. Gambar 4. Tentang anak-anak. Usianya 6 sampai 10 tahun. Jenis pertumbuhannya bertambah tinggi. Jenis perkembangannya mulai membaca. Ya, bagus. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu memberi kesempatan untuk kelompok 2. Silakan. Gambar 5. Tentang anak remaja. Usianya 11 sampai 20 tahun. Jenis pertumbuhan bertumbuh kumis. Jenis perkembangan mulai memilih teman hidup. Gambar 6. Tentang orang dewasa. Usianya 21 sampai 40 tahun. Jenis pertumbuhan mulai matang. Jenis perkembangan mulai berpikir dewasa. Gambar 7. Tentang lansia. Usianya di atas 50 tahun. Jenis pertumbuhan mulai keriput. Jenis perkembangan mulai pikun. Bagus. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari jawaban-jawaban yang diberikan tadi, apakah ada masukan dari kelompok lain tentang hasil diskusi tadi? Ibu persilakan. Dari kelompok 1, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ini masukan saja dari kelompok 1 untuk jawaban kelompok 1 tentang janin dalam kandungan ibunya. Janin itu hidup lain dunia yaitu dalam kandungan ibunya. Ia makan dari apa yang ibu makan. Ia minum dari apa yang ibu minum. Ia makan dan minum selalu tergantung pada ibunya. Bagus, mari kita tepuk tangan dulu. Bagaimana dengan kelompok 1 dengan masukan yang diberikan dari kelompok 2? Masukan dari kelompok 1 kami terima. Hal itu telah kami simpulkan dalam jawaban kami bahwa pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan ibunya sangat tergantung pada pengawasan ibu yang mengandung janin tersebut. Baik. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada pertanyaan atau masukan untuk hasil diskusi dari kelompok 2? Dari kelompok 1, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Pada
manusia, pertumbuhan dan perkembangannya mulai menurun seperti kanak-kanak. Apakah mereka dibiarkan hidup sendiri? Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 atas pertanyaan kelompok 1 tadi? Silakan. Terima kasih. Pertumbuhan dan perkembangan pada lansia mulai menurun, maka lansia butuh pengawasan dari orang dewasa. Orang dewasa yang harus memperhatikan lansia. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari semua jawaban tadi? Saya, Ibu. Silakan. Kesimpulannya antara lain, pertumbuhan adalah proses perubahan pada kehidupan jasmania, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan pada kehidupan kejiwaan. Bagus, mari kita beri tepukan hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Baik. Jadi, kesimpulan daripada gambar yang kalian amati tadi adalah pertumbuhan itu merupakan proses perubahan pada kehidupan jasmania. Sedangkan perkembangan itu merupakan proses perubahan pada kehidupan kejiwaan. Baik anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama mengamati video yang ada pada layar ini. Adik-adik, tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita bertambah? Apakah kalian ingat saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Nah, atau bisa membaca dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, adik-adik, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Lalu kita akan mempelajari tentang pertumbuhan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai dia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dia dewasa. Lalu, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan, olahraga, serta gen atau keturunan dari orang tua. Yang berikutnya adalah proses perkembangan. Perkembangan adalah perubahan, kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Ya. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Berikutnya adalah contoh perkembangan. Saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring berkembangnya fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan melakukan segala kegiatan. Saat kita masih bayi, kita tidak bisa memegang gelas susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Berikutnya adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama dimulai dari bayi, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian berikutnya kanak-kanak atau balita pada usia 2 sampai 5 tahun. Tahap selanjutnya adalah anak-anak usia 6 sampai 10 tahun. Berikutnya adalah fase remaja pada perempuan usia 11 sampai 18 tahun. Pada laki-laki usia 11 sampai 20 tahun. Fase berikutnya adalah dewasa, yaitu usia 20 sampai 40 tahun. Dan berikutnya adalah lansia atau manula, yaitu di atas 50 tahun. Anak-anak, berdasarkan video yang kalian sudah amati tadi, bagaimana pendapatmu tentang isi video tersebut? Bagus, Ibu. Ya, baik. Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Ibu. Videonya menarik tidak? Menarik, Ibu. Oke. Setelah kalian mengamati video tadi, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan LKPD 2 kerja dalam kelompok masing-masing. Ya, jadi kalian menginformasikan apa yang kamu
Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sebelumnya kita akan membagi kelompok dulu. Ya, silakan kelompok 1. Ya, bergabung dalam kelompoknya. Kelompok 2 juga sama. Bagaimana anak-anak? Sudah semua? Sudah, Ibu. Ya, kalau begitu sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Baik, siapa yang mau lebih dulu mempresentasikan hasil kelompoknya? Saya, Ibu. Ya, silakan. Pertumbuhan diriku terjadi sejak dalam kandungan ibuku. Agar pertumbuhanku dalam kandungan ibuku bertambah besar, ibuku selalu makan makanan bergizi dan banyak beristirahat. Lalu ibuku melahirkan aku. Saya bertambah tinggi dan berat badanku juga bertambah. Sampai sekarang aku duduk di kelas 3. Ya, bagus. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang Ibu mempersilakan kelompok 2 untuk melaporkan hasil kerjanya. Silakan. Perkembanganku. Pada waktu bayi, saya hanya bisa menangis dan tidur saja. Ketika usiaku bertambah, saya bisa merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Saya juga mulai belajar berbicara dari menyebut kata dan kalimat. Saya mulai tertawa dan menangis. Badan saya mulai kuat dan bisa buat sesuatu. Kemampuanku juga terus berkembang. Ya, bagus. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Dari jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2, siapa dari kelompok mana yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan? Saya, Ibu. Ya, dari kelompok 1, Ibu. ya, silakan. Kesimpulannya antara lain. Pertumbuhan adalah proses perubahan pada kehidupan jasmania, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan pada kehidupan kejiwaan. Bagus, mari kita tepuk tangan dulu. Ya, jawaban-jawaban yang telah kalian jawab tadi semuanya sudah benar ya anak-anak? Iya, Sekarang Ibu. Ibu mau menyempurnakannya. Baik, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan manusia itu terjadi sejak di dalam kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia itu berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia itu terus berkembang. Baik anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing tadi, sekarang coba semua perhatikan gambar yang ada pada layar di depan. Bisa lihat anak-anak? Bisa, Ibu. Kira-kira apa yang kalian lihat tentang gambar tadi? Saya, Ibu. Ya, Cindy. Gambar tentang anak sekolah, Ibu. Bagus. Siapa saja yang ada dalam gambar tersebut? Saya, Ibu. Ella. Anak laki-laki dan perempuan. Ya, bagus. Apa lagi yang kamu lihat? Saya, Ibu. Babong. Ada anak yang besar dan ada anak yang kecil.
Pintar. Ada lagi anak-anak? Saya Ibu. Akhir. Ada yang berambut keriting dan ada yang berambut lurus. Ya, ada yang berpendapat lain lagi? Saya Ibu. Gerang. Ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit gelap. Bagus. Ada yang lain lagi anak-anak? Saya Ibu. Ika, silakan. Ada juga yang bergigi ompong. Iya. Kesimpulan dari gambar di atas adalah, ayo siapa bisa jawab? Saya Ibu. Andi, silakan. Siswa dalam gambar tadi menunjukkan perbedaan satu sama lain. Ya, bagus. Baik anak-anak, siapa yang bisa memberi jawaban tentang apa arti dari keberagaman? Ayo, siapa bisa? Saya Ibu. Bagus, silakan. Keberagaman merupakan sebuah perbedaan yang meliputkan suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Ya, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekolahmu? Saya Ibu. Cindy, silakan. 1. Keberagaman warna kulit. 2. Keberagaman jenis kelamin. 3. Keberagaman hobi. 4. Keberagaman agama. 5. Keberagaman suku. Ya, bagus. Mari kita tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD 1 tentang menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Ibu akan membagikannya. Jadi dikerjakan masing-masing ya anak-anak. Ya Ibu. Silakan kalian mengerjakannya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kira-kira manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah itu apa? Sudah semua anak-anak? Sudah Ibu. Nah, sekarang kita melaporkan hasil kerja dari kalian. Manfaat bersatu dalam perbedaan adalah apa? Siapa bisa jawab anak-anak? Saya Ibu. Ya, silakan. Manfaat bersatu dalam perbedaan adalah memupuk persatuan di antara siswa, membangun kerjasama, saling menolong, menghargai hak dan kewajiban, kekayaan dan keindahan yang perlu kita jaga. Bagus. Mari kita tepuk tangan dulu. Mungkin dari kalian ada yang mempunyai jawaban lain. Ibu persilakan. Ya, anak Cindy, silakan. Perbedaan itu artinya tidak sama. Jadi manfaat dalam perbedaan di sekolah antara lain: 1. Menganggap teman sebagai saudara. 2. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan. 3. Menumbuh kesetiakawanan. 4. Menjaga toleransi antar umat beragama. Pintar. Mari kita beri tepukan mantul. Tepuk mantul. 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 Mantap betul. Baik anak-anak, kesimpulan daripada gambar yang kalian amati tadi yaitu menghargai perbedaan. Manusia memiliki begitu banyak perbedaan. Ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang rendah. Singkatnya, kita semua berbeda baik fisik maupun kemampuan, emosi, dan juga pikiran. Nah, semua perbedaan itu adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Maka dari itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan juga harus saling menolong. Dengan demikian terciptalah kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan
di antara sesama manusia karena berbeda itu indah. Nah, anak-anak, coba kalian semua memperhatikan gambar yang ada pada layar ini. Ya, amati gambar berikut ini. Bagaimana sikapmu ketika mengamati gambar ini? Ceritakan pengalamanmu ketika mengalami hal yang sama. Ya, gambar 11. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, siapa yang bisa menjawab, anak-anak? Saya, Ibu. Ya, silakan ambil. Menolongnya untuk mengambil benda itu. Mari kita temukan dulu. Ya, perhatikan lagi pada gambar 12. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, siapa yang bisa menjawab ini? Saya, Ibu. Silakan, Bapak. Menolong membawa barang-barangnya. Iya, kita tepuk tangan dulu. Baik. Sekarang, Ibu meminta kalian menceritakan pengalamanmu berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan suatu kegiatan di sekolah. Ayo, siapa bisa? Saya, Ibu. Ya, silakan. Di sekolah saya ada teman yang beragama lain. Saya selalu bermain bersama mereka. Ketika ada perayaan Natal, mereka memberikan ucapan selamat hari raya kepada saya. Begitupun tiba hari raya agamanya, saya memberikan ucapan selamat hari raya kepadanya. Kami saling mengasihi seperti saudara. Baik, mari kita tepuk tangan dulu. Ya, siapa lagi yang bisa menceritakan pengalamannya? Saya, Ibu. Iya, silakan. Di sekolah ada teman saya perempuan. Ia tidak bisa mengangkat meja sendiri. Saya sebagai laki-laki membantu mengangkat meja itu. Dan meja itu berhasil kami pindahkan. Bagus sekali, anak. Selain kedua teman yang telah menceritakan pengalaman mereka, siapa lagi yang ingin menceritakan pengalamannya? Ibu persilakan. Saya, Ibu. Iya, silakan. Ada teman yang baru pindah dari Lembata ke sekolah kita. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Saya selalu bermain dengan dia. Saya anggap seperti saudaraku, karena dia juga ciptaan Tuhan. Bagus. Kesimpulan daripada gambar yang kalian amati tadi adalah, kita semua memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Semua perbedaan itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita wajib mensyukurinya, menghargainya, dan juga menghormatinya. Baik anak-anak, sikap saling menghormati antara sesama manusia termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi, Manusia yang adil dan beradab. bagus. Sila kedua mempunyai lambang apa, anak-anak? Iya, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, anak-anak, apa saja yang kita pelajari hari ini? Pertumbuhan dan perkembangan diriku. Apalagi? Menghargai perbedaan. Ya, baik. Ibu berharap semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan kalian semua. Jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan juga harus rajin berolahraga. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, silakan mengerjakan soal-soal berikut. Ya, sekarang Ibu membagikan soal evaluasinya.
Sudah semua anak-anak? Sudah, Ibu. Bagus. Kalau sudah semua, Ibu kumpulkan lagi. Ya, Ibu kumpulkan kembali dulu. Baik, untuk hasil evaluasinya akan Ibu sampaikan setelah Ibu memeriksa lembaran kerja kalian ini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Besok kita akan belajar bersama tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia pada pembelajaran Tiga. Baik. Tugas kalian adalah kalian membaca buku siswa tema 1 halaman 68 sampai 75. Kemudian selesaikan juga semua tugas yang ada dalam buku tersebut. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Baik anak-anakku sekalian, mari kita semua berdiri untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu meminta Ika untuk mengantar kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa Bapa dan dan Roh Putra Kudus. dan Roh Kudus. Amin.